Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makithina fih abada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi bu'itha liyutammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ahlil ulumi wal irfan, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa kabar semua? Ya, kita kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti PAI pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini, materi yang akan kita sampaikan adalah terkait, masih sama seperti yang kemarin, babnya ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hanya saja pada pertemuan yang lalu yang kita bahas adalah pengertian iman, cara mengimani kitab Allah, macam-macam kitab Allah, jumlah, pengertian masing-masing, intisarinya, dan juga lain-lainnya. Sedangkan pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah dalil-dalil terkait 4 kitab tersebut. Dalil-dalil yang terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan juga yang akan kita bahas adalah mengenai cara menerapkan perilaku mulia melalui materi ini, beriman kepada kitab-kitab Allah, atau meneladani kitab-kitab Allah, cara meneladaninya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, sebelum kita masuk pada pembahasan, sudah sepantasnya dan alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca kalimatul basmalah. Semoga dengan kita membaca kalimatul basmalah ini menjadi keberkahan di dalam pembelajaran kita ini. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yang artinya setiap perkara yang terhitung atau yang dinilai baik oleh agama, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, di mana tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka itu seperti hewan yang cacat atau hewan yang terpotong anggota tubuhnya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kurang berkah. Nah, untuk mendapatkan keberkahan pada pertemuan kali ini dan semoga dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam memahami materi ini, alangkah baiknya dan sudah sepantasnya kita mengawalinya dengan membaca bismillah. Marilah sama-sama kita membacakan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan bahwasanya kita wajib mengimani, meyakini, mempercayai, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan atau mewahyukan kitab-kitab kepada para rasul atau kepada para nabinya.
Beriman kepada kitab Allah kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, artinya mempercayai, meyakini, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi maupun para rasulnya. Adapun jumlah keseluruhan dari kitab tersebut sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, di mana pada intinya ialah untuk jumlah keseluruhannya ialah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah, dari keseluruhan kitab tersebut sekiranya ada 4 kitab yang wajib kita yakini, yang wajib kita ketahui secara tafsili atau terperinci. 4 kitab tersebut ialah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab tersebut, khususnya adalah Al-Quran yang menjadi pembenar dari seluruh kitab, yang menjadi saksi daripada seluruh kitab. Nah, di antara dalil yang menerangkan tentang hal tersebut ialah firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Mari kita sama-sama ikuti, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan 'alaihi, dan menjaganya, atau aisyahidan 'alaihi, yang menjadi saksi atasnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, selain dari kitab-kitab tersebut di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya, di mana wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan adanya istilah suhuf atau adanya suhuf yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diterangkan diantaranya di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-A'la ayat 18 dan 19, yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Sesungguhnya ini, inna hadza, sesungguhnya ini itu maksudnya ialah pada ayat sebelumnya, pada surat Al-A'la juga, qad aflaha man tazakka, yaitu beruntunglah. Jadi keterangan mengenai beruntungnya seseorang yang membersihkan dirinya dengan beriman, atau yang mengisi hatinya dirinya dengan beriman. Dan juga yang menerangkan bahwasanya akhirat adalah tempat yang terbaik. Itu ininya. Sesungguhnya ini lafis suhufil ula itu terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Al-Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Nah, dalam pembahasan 4 kitab ini, tentu yang menjadi sorot kita, yang menjadi fokus kita ialah pada pembahasan kitab tentang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci kita, Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah petunjuk kita. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi universal. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Hal ini dinyatakan di dalam riwayat Imam Hakim, hadis riwayat Imam Hakim yang berbunyi, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang artinya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Lan tadillu, kamu atau kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, mata masaktum bihima, selama kamu berpegang kepada keduanya atau berpegang dengan keduanya. Apa yang 2 itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis lain diterangkan bahwasanya Al-Quran ialah imam kita. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, artinya kita mengikuti Al-Quran. Al-Quran tersebut akan menuntun orang tersebut yang mengikutinya menuju surga. Sebaliknya, orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, artinya sebagai makmumnya, jadi Al-Quran itu suruh tunduk sama kita, harus mengikuti kita. Nah, Al-Quran saqahu ilan nar, Al-Quran akan menyeretnya atau menggiringnya menuju neraka. Hal ini dinyatakan di dalam sebuah hadis di mana dikatakan bahwa man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar.
Man ja'alal Qur'an amamah, siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an amamah itu di depannya, artinya sebagai imamnya, kita mengikuti Al-Qur'an. Qadahu ilal jannah, Al-Quran tersebut akan menuntun orang yang mengikutinya itu menuju surga. Wa man ja'ala al-Quran khalfah, siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, Al-Quran kita jadikan makmum, Al-Quran harus mengikuti perintah kita, Al-Quran harus mengikuti kemauan kita, saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan menyeret orang tersebut atau menggiring orang tersebut ilan nar, menuju neraka. Seperti itu. Ya, kemudian kita akan masuk kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau para rasulnya. Yang pertama ialah kitab Taurat. Kitab ini adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan pembimbing bagi Bani Israel. Di antara dalil yang menerangkan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila, yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik, dan kami berikan kitab yakni Taurat kepada Musa dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel, yakni dengan firman alla tattakhidhu min duni wakila, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. Adapun terkait isi pokok kitab Taurat ini sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Silahkan baca kembali dan cermati kembali. Nah, yang kedua ialah kitab Zabur. Zabur merupakan salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Ayat yang menegaskan tentang keberadaan kitab Zabur antara lain ialah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura, yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, dan juga kepada Nabi Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Wa atayna Dawud zabura, dan kami berikan
kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam itu diutus untuk mengajarkan tauhid kepada para pengikutnya, yakni mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna 'ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahul Injil. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami berikan Injil kepadanya. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. Dan yang terakhir ialah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Inilah pedoman kita, inilah petunjuk kita. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak boleh meragukan Al-Quran, karena dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Dzalikal kitab yakni Al-Quran ini tidak ada keraguan fi padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Mengenai pembahasan menerapkan perilaku mulia terhadap kitab-kitab Allah, silahkan kalian perhatikan poin-poin pada tampilan gambar tersebut, di mana di situ dijelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan bagi orang-orang yang beriman atau mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara poin-poinnya ialah yang pertama adalah meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi wahyu bagi para pemegangnya, bagi para penerimanya, nabi-nabinya. Poin yang kedua ialah bahwa Al-Quran sudah dijaga, sudah dipelihara kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini, sampai sekarang. Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya, di mana kitab-kitab lainnya memang sudah tercampur dengan tangan-tangan manusia, dan Al-Quran ini tetap dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun memang kemurnian Al-Quran itu Allah langsung yang menjaganya, tetapi adalah tugas kita sebagai muslim untuk menjaganya juga. Salah satu cara menjaganya atau di antara cara menjaga Al-Quran adalah dengan menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran ini. Dan poin yang ketiga ialah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain
Al-Quran. Artinya jika Al-Quran kita jadikan pedoman, maka kita harus mentaati dan menuruti apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Al-Quran, mengikuti arahan dari Al-Quran. Dan tidak sebaliknya, yakni berbelok dari arahan yang diberikan oleh Al-Quran, terlebih sampai membangkang Al-Quran. Karena Al-Quran ialah pedoman kita yang harus di depan, yang harus menjadi imam kita, yang harus kita jadikan sebagai arahan dalam kehidupan kita, arah dalam kehidupan kita. Dalil terkait ini sudah saya sampaikan di depan, di mana jika seseorang itu menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan menuntun menuju surga. Sebaliknya, jika seseorang menjadikan Al-Quran di belakangnya sebagai makmum, artinya Al-Quran harus menuruti kehendak kita, Al-Quran tersebut akan menyeret atau menggiring orang tersebut menuju neraka. Dan poin yang keempat ialah berusaha untuk membaca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran kapanpun dan dimanapun, dan juga belajar memahami arti dan isi Al-Quran dengan dibimbing guru yang memahami Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, baik dari segi bacaan maupun dari segi makna Al-Quran. Dan yang kelima ialah berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu luang, di waktu sunyi maupun dalam keramaian. Harus kita terapkan dan kita amalkan Al-Quran, isi-isi kandungan di dalam Al-Quran, menjadi pribadi yang Qurani atau menjadi pribadi yang Islami. Dari pembahasan yang telah disampaikan terkait beriman kepada kitab-kitab Allah, sudah sepantasnya dan marilah kita mulai sejak saat ini kita tekadkan, kita tancapkan di hati kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itulah kiranya materi yang dapat saya sampaikan terkait bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, saya akan memberikan kalian tugas sebagai tambahan kegiatan kalian dan sebagai bentuk evaluasi bab ini. Bisa kalian perhatikan pada gambar tersebut. Itu adalah tugas untuk kalian, di mana tugas tersebut itu ada dua bentuk tugas. Yang pertama ialah tugas uraian atau tugas tulisan, dan tugas membacakan ayat atau tugas lisan. Adapun terkait teknis pengiriman atau pengumpulan tugas, untuk tugas uraian, pertama kalian tulis terlebih dahulu jawaban tersebut di buku tulis masing-masing. Kemudian difoto, jangan lupa lampirkan nama dan kelas, juga tanggal. Dan untuk tugas membacakan ayat, kalian buat rekaman ayat tersebut yang ditugaskan itu. Lalu kedua tugas ini kalian kirimkan di Google Classroom yang telah saya sediakan dengan sandi kelas masing-masing yang sudah saya sebarkan. Nanti kalian kirimnya adalah di kolom komentar, di mana pada bagian yang telah saya sediakan, pada bagian himbauan yang telah saya sediakan. Begitupun dengan absensi, nanti kalian isi absensi pertemuan ini di Google Classroom juga, dengan mengisinya di kolom komentar pada bagian himbauan yang saya sebarkan di grup Google Classroom. Itulah sekiranya pemberitahuan tentang tugas yang harus kalian kerjakan, absensi dan terkait teknis absensi, mengisi absensi dan juga pengiriman tugas.
Bagi yang terkendala dengan absensi dan cara pengiriman tugas, silakan kalian bisa hubungi nomor WhatsApp saya yang telah saya sediakan. Tugas dikumpulkan secepatnya. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan setelah mempelajari bab ini kita diberikan semangat untuk mengkaji lebih dalam lagi Al-Quran, untuk mengamalkan isi-isinya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita praktekkan kehidupan yang Qurani atau yang Islami, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Dan semoga kita berharap semoga apa yang kita dapat dalam materi ini, pelajaran dalam materi ini, semoga diberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita. Cukup sekian. Tetap semangat ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.